Udah. Mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya selamat datang di podcast kelompok 4, Offering C 30. Oke. Wah, gimana nih kabar kalian semua nih setelah libur lebaran? Sudah saatnya lagi kita kembali ke dunia perkuliahan kita ya, back to reality lagi nih. Mau tahu dong gimana kabar kalian setelah libur lebaran ini? Baik pada baik gak? Alhamdulillah baik, banyak stresnya juga. Baik. Oke, mumpung pada baik nih ya. Jadi tadi kan Marsyanda bilang bahwa sebenarnya kita dikumpul di sini itu kita mau ngadain podcast. Nah, sebenarnya podcast ini tuh merupakan tugas dari Pak Faris, di mana dalam podcast ini kita akan membahas tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam pandangan Islam. Nah, dari topik aja tuh greget banget ya Marsyanda, kayak Betul. wow banget gitu topiknya. Kayak isu-isu yang udah mulai agak harus dibahas banget ya, apalagi di generasi sekarang ini yang ideologi paham-pahamnya udah mulai kecampur-campur gitu loh sama negeri-negeri sana begitu ya. Iya. Nah, tapi sebelum kita bahas nih, masa kita asal ngecapruk aja, asal ngobrol-ngobrol aja. Alangkah baiknya kan seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, ada baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Don Bisma Daniswara dan partner host saya adalah? Ya, perkenalkan nama saya Marsyanda Salsabila. Ya, perkenalkan. Oke. Nah, jadi sebelumnya saya ini berasal dari Prodi Bioteknologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan sedangkan partner saya berasal dari? Nah, kalau saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Geografi, Departemen Geografi atau jurusan Geografi. Ya, baik. Nah, tapi kita nggak cuma berdua aja loh, ada juga nih rekan-rekan kita yang akan kita jadikan sebagai narasumber dalam pembahasan tentang topik podcast ini. Alangkah baiknya yuk perkenalin diri juga. Baik, perkenalkan nama saya Eka Rahmawati dari Prodi Pendidikan Geografi. Oke, lanjut yang lain ya. Baik, perkenalkan nama saya Wulan Trisna Cahyani, saya dari Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial. Oke, lanjut yang terakhir. Oke, halo semuanya, kenalkan aku Farika Febriani dari Fakultas Ilmu Sosial Pendidikan Geografi juga. Wah, banyak anak FIS geografi ya. Saya anak MIPA sendiri. Oke, gak apa-apa. Lanjut aja. Saling dikumpulin ya, saling dikumpulkan kan dan disatukan. tergabung dalam Offering C30 Agama Islam. Oke, langsung lanjut aja ke topiknya. Sebenarnya apa sih feminisme itu? Kita akan bahas feminisme dulu nih sebelum masuk ke orientasi seksual. Boleh gak sih Marsyanda kasih pandangannya sedikit nih tentang feminisme gitu? Boleh banget ya. Kalau yang tahu aku, feminisme itu berhubungan sama kesetaraan gender gitu nggak sih? Jadi kayak misalkan perempuan itu kayak ya hak-haknya sama gitu sama laki. Jadi kayak ya setara, jadi nggak ada berkesinambungan, mereka tuh nggak ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan gitu. Dan mereka memiliki hak-hak yang sama. Nah, itu sih kalau menurutku secara umumnya. Baik. Itu kan secara umum ya, cuman kan sekali lagi kita ini berada dalam konteks pembahasan dalam pandangan Islam. Boleh dong mau nanya nih ke salah satu dari narasumber nih, gimana sih pandangan Islam dalam feminisme? Coba deh Wulandari jelasin pandangan Islam dalam feminisme. Oke, baik. Jadi dalam Islam itu tadi pernyataan dari Marsyanda itu kan tentang kesetaraan perempuan, kesetaraan gender gitu kan. Nah, kalau dalam Islam itu kesetaraan gender itu tidak hanya kepada perempuan gitu. Jadi antara di Islam derajat laki-laki dan perempuan itu sama, setara, asal mereka masih dalam koridor yang sama, yaitu menjalankan kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan yang ada di Al-Quran. Tetapi dalam prakteknya kan masih banyak ketidaksamaan gitu dengan apa yang ada di Al-Quran gitu ya. Jadi feminisme itu gerakan yang
feminisme dalam Islam itu gerakan isu-isu perempuan dalam konteks keagamaan yang mencoba untuk mereformasi tafsir dan praktik Islam gitu untuk mempromosikan kesetaraan gender. Nah, ada banyak gitu isu-isu penting yang diperjuangkan oleh feminisme Islam. Contohnya itu dalam ketidaksetaraan gender dalam hukum Islam gitu. Banyak banget yang menganggap bahwa di Islam ini masih banyak budaya patriarki gitu. Contohnya itu mengenai pernikahan. Contohnya seperti misalnya di kasus pernikahan itu perempuan tidak diizinkan menikah tanpa izin wali, sedangkan laki-laki boleh. Terus untuk warisan gitu, contohnya kita lebih mendapatkan bagian yang lebih kecil daripada saudara mereka yang laki-laki. Terus untuk perceraian itu yang saya tahu untuk hak asuh anak itu wanita itu seorang ibu itu mendapatkan hak asuh anak dalam usia anak yang tertentu. Jadi ketika usianya sudah cukup akan dilemparkan ke laki-laki, yang dimana itu sangat membebankan seorang ibu yang memperjuangkan hak asuh anak ya. Jadi karena kasus-kasus inilah yang membuat feminisme ini untuk menyelesaikan ketidaksetaraan gender dalam hukum Islam dengan memperjuangkan tafsir gitu dalam memperjuangkan tafsir ulang terhadap ajaran-ajaran Islam. Gitu. Sebenarnya Nabi Muhammad pun itu juga feminisme loh. Nabi Muhammad itu sangat mendukung kesetaraan gender gitu. Tidak ada yang namanya perbedaan laki-laki dan perempuan seperti itu. Ada beberapa cara gitu yang digunakan oleh feminisme Islam untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam hukum Islam gitu. Itu banyak sekali cara-cara dan juga perjuangan feminisme Islam dalam mengatasi ketidaksetaraan gender. Boleh disebutin nggak, barangkali tahu contohnya gitu untuk cara-cara memperjuangkan persamaan gender dan feminisme dalam Islamnya? Oh, itu salah satu contohnya itu ya tadi yang saya sebutkan itu adalah mendorong tafsir ulang atas ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam gitu, dengan menekankan bahwa nilai-nilai kesetaraan dan keadilan itu harus diutamakan. Jadi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan itu harus menjadi poin utama. Terus yang kedua itu mendorong adanya pembaruan undang-undang yang berlandaskan pada nilai kesetaraan gender, terus mendorong penggunaan pendekatan keadilan dalam penerapan hukum, di mana hak-hak perempuan dan laki-laki itu diakui secara adil dan seimbang. Terus yang terakhir itu yang saya tahu, sebenarnya banyak sih, cuman yang saya tahu ini 4. Dan yang saya tahu feminisme Islam ini mencoba untuk mempromosikan pendidikan yang mengajarkan nilai kesetaraan gender dan memperkuat kesadaran gender dalam masyarakat Islam, dalam masyarakat Muslim. Nah, dalam hal ini itu feminisme Islam itu bukanlah gerakan yang bermaksud untuk mengganti ajaran-ajaran Islam ya, jadi jangan salah paham. Nah, sebaliknya justru niat-niat feminisme Islam ini itu gerakan berupaya mereformasi praktik-praktik Islam agar lebih sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan gender dan keadilan. Wah, ternyata Islam ini sangat benar-benar ngedukung tentang feminisme ya, ternyata yang dimana feminisme ini memiliki dampak positif nih bagi para wanita agar mendapatkan hak yang sama di mata hukum Islam. Nah, coba dong barangkali narasumber lain ada pendapat lain tentang feminisme atau dalam Islam, atau barangkali hostnya nih Marsyanda nih mau nambahin juga gitu tentang feminisme dalam Islam. Mungkin untuk tambahan lebih ke sejarah aja ya. Jadi kayak
dari pemaparan tadi udah jelas banget kan kalau dalam Islam tuh bener-bener apalagi untuk perempuan ya, tentang sejarah-sejarahnya dulu perempuan tuh diperlakukan seperti ya tidak manusiawi, diperlakukan sewenang-wenang. Jadi dengan adanya feminisme ini sangat-sangat bisa menyadarkan gitu loh, menyadarkan dari doktrin feminisme yang keliru ini sehingga bisa mensejahterakan gitu untuk perempuannya. Wah, ternyata bener-bener ya Islam tuh yang selama ini orang tahu bahwa Islam tuh hanya menekankan haknya pada laki-laki, ternyata Islam juga memperjuangkan hak perempuan sebagaimana Islam memperjuangkan hak bagi laki-laki. Ya, Betul banget Dion. barangkali narasumber lain ada yang mau nyampaikan pandangan atau isu tertentu tentang feminisme dalam Islam selain Nana tadi? Aku. Jadi Boleh. feminisme Islam itu dapat mendukung. Sebentar. Gak apa-apa, take your time, santai aja. Oke, santai aja. Upaya untuk melakukan ini sebenarnya sama aja ya jawabannya. Tapi aku jawab aja lah ya, nggak apa-apa. Untuk melakukan Nggak apa-apa. penyetaraan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang diperjuangkan oleh feminisme sendiri ini memiliki titik temu dengan ajaran Islam, terutama menciptakan kehidupan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Feminisme yang tidak diakui dengan cara pandang Islam adalah feminisme yang hendak melakukan supremasi dan eksploitasi terhadap kaum laki-laki. Hal ini tentunya berlawanan dengan cara pandang Islam yang menginginkan interaksi secara adil, merata, dan manusiawi antara laki-laki dan perempuan. Kalau dari aku itu. Oh ya, ini aku mau nambahin sedikit nih. Kalau kalian ingat dulu pernah dengar kayak semacam dialog antara Rasul dan salah satu sahabatnya tentang siapakah orang yang harus kita muliakan? Ingatkah bahwa Rasulullah menjawab ibumu sebanyak 3 kali baru ayahmu. Nah di sini juga merupakan salah satu contoh bukti bahwa sebenarnya Islam juga sangat mendukung dimananya kesetaraan gender dan feminisme, di mana menghormati ibu lebih dianjurkan sebanyak 3 kali daripada menghormati ayah, tanpa mengurangi rasa ada kita lebih menghormati ibu tanpa harus menghormati ayah gitu. Ternyata memang dari dulu ternyata kalau kita gali lebih dalam dan kita pahami lebih dalam itu, ternyata Islam juga mengajarkan tentang ini ya, tentang apa kesetaraan gender dan persamaan hak bagi setiap manusia. Wah, makin semangat nih buat belajar agama Islam lebih dalam biar nggak tahu cuma kulit-kulitnya aja, biar nggak salah persepsi. Gimana Mas Anda tanggapannya? Ya betul banget nih Dion. Jadi kayak ya kita jadi semakin tahu gitu loh. Gak cuman dari yang biasa kita lihat-lihat apa ya. Ya kita bisa lihat sehari-hari gitu loh. Bagaimana kayak dari perempuan maupun dari laki-laki semuanya tuh sama-sama memiliki bagian-bagiannya dalam di setiap aspek kehidupan. Nah, yang pasti kesetaraan ini juga lebih ke mengorientasikan bahwa perempuan itu tidak boleh semena-menanya atau tidak boleh kayak ya dilakuin segimana maunya gitu loh, karena kita kan sama-sama manusia gitu loh. Jadi bagaimana gender ini memandang kita sebagai sama-sama manusia gitu, jadi memanusiakan. Jadi menurutku konsep-konsep ini tuh bisa bisa saling mengajarkan kita gitu loh. Benar-benar. Apalagi tadi, di budaya-budaya maaf Dion. Ya, jadi apa lanjut aja. Ini tuh berhubungan sama kayak budaya-budaya di zaman-zaman dulu gitu kan, kayak apalagi di Cina atau di Hindu-Buddha atau Yunani, kan di Indonesia sendiri gitu loh kan, kadang anak-anak tuh nggak boleh sekolah, nggak boleh kerja, ngurusnya dapur aja kan. Jadi makanya dengan datangnya pemahaman-pemahaman Islam seperti ini juga bisa menyejahterakan dan mensejahterakan dan lebih bisa perempuan bisa memiliki peran gitu. Wah, benar-benar banget nih Marshanda. Sebelumnya tadi Marshanda tuh kayak sedikit menyentil tentang kesetaraan gender nih, gender lah. Tahu nggak sih sekarang tuh selain
apa tuh gender laki-laki dan perempuan, banyak banget nih bermunculan isu-isu yang agak sedikit kontroversial nih tentang Aduh, gender-gender lain di luar sana nih. Ini agak iya, greget nih pembahasannya nih. iya. Nah, Kayak gimana tuh, Yon? Yang sebelum dia netral. iya, sebelumnya mau aku jelasin sedikit nih tentang gender-gender yang dimaksud atau tentang disorientasi gender atau disorientasi seksual yang selama ini banyak disinggung dan diisukan oleh orang di luar sana, yaitu tentang LGBTQ. Sebelumnya aku mau jelasin dikit nih LGBT Agak grogi ya. itu apa? Ya, soalnya ini kayak isunya kontroversial, kalau salah ngomong kan agak berabe gitu, bahaya. Ya, jadi LGBT itu berasal dari huruf L, G, B, T, dan Q. L di sini merujuk kepada kata lesbi, di mana ini adalah untuk seorang perempuan yang memiliki ketertarikan seksual kepada perempuan. Lalu ada G atau huruf G untuk gay, di mana ini adalah seorang laki-laki yang memiliki ketertarikan seksual kepada laki-laki. Lalu lanjut ke B. B ini adalah biseksual, di mana biseksual itu adalah baik laki-laki ataupun perempuan yang memiliki ketertarikan baik pada lawan jenisnya maupun sesama jenis. Jadi misalnya walaupun dia cowok, dia juga bisa suka sama cewek maupun suka sama cowok. Begitupun yang cewek bisa suka sama cewek, bisa suka sama cowok. Lalu ada T ini berasal dari kata transgender, di mana transgender ini adalah orang yang mengganti gendernya, walaupun sebenarnya tidak diakui dalam Islam, tapi beberapa negara di luar sana itu menganggap bahwa transgender itu dapat mengubah akta apa tuh gender yang berada pada akta kelahiran kita. Lalu yang terakhir ini ada queer atau dari huruf Q ini mengacu pada mereka orang-orang yang memilih atau beranggapan bahwa gender mereka itu di luar dari wanita dan pria heteroseksual atau wanita dan pria yang menyukai lawan jenis. Nah, ini agak kontroversial nih ya, makanya saya agak deg-degan gini ngebahasnya. Oke, kita lanjut aja. Sebenarnya gimana sih pandangan Islam tentang LGBTQ ini? Apakah bisa seorang Muslim dapat menjadi seorang LGBT? Coba dong, barangkali narasumber ada yang mau ngasih jawaban dulu? Saya mau ngasih jawabannya. Boleh. Farika, suaranya agak dikencengin dikit ya. Pertanyaannya tadi bisa dulu. Tes apa udah kedengaran? Sudah. Siap, kedengeran, mantap. Oke, boleh minta diulangi tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya ini gimana sih pandangan Islam tentang LGBT? Apakah seorang Muslim bisa jadi LGBT juga atau gimana deh pendapat Farika nih tentang LGBT secara Islam gitu? Boleh kasih pandangannya aja gitu. Aku jawab ini dulu ya, pandangan Islam tentang LGBT. Ini kan udah dijelasin ya singkatannya apa aja udah tahu kan. Nah jadi pandangannya ini sangat kompleks dan Nah secara umum agama Islam itu mengajarkan bahwa seksualitas manusia harus dilakukan dalam batas pernikahan heteroseksual. Nah, antara seorang pria dengan seorang wanita. Namun pandangan ini seringkali berbeda dengan pandangan individu, kelompok, dan mazhab Islam yang berbeda. Nah, dalam hal ini Islam mengajarkan untuk menghormati hak asasi manusia termasuk hak LGBT dan memperlakukan semua orang dengan adil dan tidak diskriminatif. Namun Islam juga mengajarkan untuk menghindari tindakan dan perilaku yang dianggap melanggar aturan seksual yang diakui oleh agama. Nah, jadi oleh karena itu seseorang yang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari LGBT dapat menghadapi stigmatisasi dan diskriminasi dalam masyarakat Muslim. Nah, kalau menurut hukum Islam nih, perilaku homoseksual itu dianggap sebagai dosa dan dilarang. Namun Islam juga menekankan bahwa dosa-dosa harus dipandang sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertobat kepada Allah. Nah, seseorang juga mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari LGBT tetap dapat mempraktikkan agama Islam dan bertaubat
atas dosa-dosa mereka. Nah, kalau ditanya apakah seorang muslim bisa menjadi LGBT, itu bisa. Aku Ya. boleh tambahan nggak? Boleh banget tuh. Nih, kalau di aku ini ada dua pandangan. Yang pertama itu menurut pandangan Barat dan menurut hukum Islam. Yang menurut pandangan Barat, LGBT merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Dukungan kaum liberal terhadap pelaku LGBT tidak hanya berupa wacana, namun direalisasikan dengan mendirikan organisasi persatuan, forum-forum, seminar, dan pembentukan yayasan dana internasional. Terus kalau menurut pandangan Islam itu, Islam menghendaki pernikahan antara lawan jenis, laki-laki dengan perempuan, tidak semata untuk memenuhi hasrat biologis, namun sebagai ikatan suci untuk menciptakan ketenangan hidup dengan membentuk keluarga sakinah dan mengembangkan keturunan umat manusia yang bermartabat. Perkawinan sesama jenis tidak akan pernah menghasilkan keturunan dan mengancamkan kepunahan generasi manusia. Perkawinan sesama jenis semata-mata untuk menyalurkan kepuasan nafsu hewani. Kalau menurut aku itu ya. Wah, bener banget. Farika ada masih mau disampaikan atau udah sampai situ aja? Aku mau nambahin Boleh. lagi ya. Peran, jadi ada peran yang dimiliki nyambung ke ini ya, feminisme juga ya ini ya. Boleh. Jadi ada peran yang dimainkan perempuan muslim dalam mengadvokasi hak-hak LGBT. Nah, sebelum menjawab pertanyaannya ini, dicatat dulu ya bahwa posisi agama Islam dalam hal hak LGBT adalah merupakan kontroversi dan tergantung pada interpretasi individu. Namun secara umum mayoritas ulama masyarakat muslim menganggap homoseksual itu sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai agama. Nah, demikian sulit untuk menjawab juga, tapi menganggap bahwa perempuan muslim secara kolektif mengadvokasi hak-hak LGBT. Nah, terdapat individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang muslim yang mendukung hak-hak LGBT juga. Nah, dalam hal ini perempuan muslim yang terlibat dalam advokasi hak-hak LGBT dapat memainkan peran sebagai pendukung dan atau aktivis untuk memperjuangkan hak-hak LGBT termasuk hak yang mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku tambah. Benar-benar. Gimana Marsyanda? Ada tanggapannya? Kayaknya Marsyanda ini agak gimana gitu tentang isu-isu yang kayak gini nih. Gimana ya? Mungkin untuk lebih jelas untuk tadi pertanyaan dari Dion kan yang dijawab sama narasumber kita yaitu Farika kan tentang apakah seorang muslim bisa nih jadi LGBTQ gitu. Jadi ini untuk memperingkas aja dari pemaparan yang sudah disampaikan, yang bisa aku tangkap itu sebenarnya setiap orang itu bisa aja jadi penganut LGBTQ ini atau LGBT ya itu. Karena apa ya, intinya ini tergantung atau terfokus sama individunya aja gitu loh. Jadi terlepas dari agamanya, otomatis kan karena kita ini semua beragama Islam dan Islam itu melarang yang adanya LGBT atau LGBTQ seperti itu. Ya makanya apa ya, itu tuh terlepas dari agamanya, pasti seorang individu bisa aja jadi LGBTQ. Soalnya dari kasus-kasus yang saya lihat di keseharian gitu, bahkan dari circle sekolah atau mungkin dari kampus aja, kan kita kan nggak pernah tahu gitu lah, meskipun emang agak tabu atau nggak kelihatan orang-orang seperti itu yang menganut LGBT seperti itu, tapi mereka ada. Nah, dan sebenarnya ini bisa aku kaitin ya, maksudnya dari yang disampaikan juga tadi kan ada berhubungan sama feminisme. Jadi menurutku feminisme ini malah disalahgunakan sebagai ajang gimana kayak apa ya, para LGBTkers ini LGBTkers baik ya gak apa-apa LGBTQ lovers. betul ya, pokoknya yang support mereka, yang apa mereka jadi kayak mengatasnamakan feminisme atas kesetaraan di
perlindungan gitu. Ya kita kan pokoknya mereka mengatasnamakan, oh kita kan sama manusia, jadi kita perlu yang namanya diakui gitu. Sebenarnya kalau untuk paham atau penganut itu tergantung. Cuman kalau dia mengerti agama, imannya dia kuat dan tahu ya tentunya tentang dalil-dalil ataupun ya mengaji lah, pokoknya ngaji dan mengkaji Al-Quran atau hadis ya pasti kan hal ini dilarang. Cuman agak disayangkan juga ya Dion sama bersekalian bahwa kalian kalau misalkan nonton film atau drama Korea biasanya pasti diselipin gitu loh isu-isu seperti ini. Jadi malah dijadikan sebuah bahan apa ya untuk menggait penonton-penonton dari setiap kalangan gitu. Aku Kadang betul sekali. boleh. udah selesai tadi kan? Oke. Tadi kan Rahma ngebahas tentang HAM ya, hak asasi manusia gitu. Ada beberapa gitu pertanyaan-pertanyaan kayak kenapa sih Islam tuh melarang adanya LGBTQ gitu. Sedangkan kan Islam itu paling mendukung yang namanya hak asasi manusia dan kesetaraan gender lah, keadilan gitu-gitu. Nah, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu tuh pasti ada gitu pertanyaan-pertanyaan fikih yang kalau misal Islam Islam mengajak memperbolehkan adanya LGBTQ gitu, ada beberapa masalah gitu seperti kalau ada laki-laki yang merubah kelaminnya menjadi perempuan, merubah dirinya menjadi perempuan, bagaimana nanti sholatnya, bagaimana nanti dia menikah, terus bagaimana nanti dia ketika berkumpul dengan mahramnya, apakah dia otomatis menjadi menjadi wanita, tidak. Nah, hal-hal itu yang menjadikan penolakan gitu. Lalu untuk kesehatan juga apakah ketika dia merubah kelaminnya menjadi perempuan, apakah tubuhnya itu menerima seperti kan itu kan yang dirubah hanya kelamin gitu, tidak dengan program tubuhnya gitu. Program di tubuhnya kan masih laki-laki gitu. Dia mengalami yang namanya mens, melahirkan gitu, seperti itu. Itu yang menjadi penolakan di Islam. Jadi tidak hanya dosa saja, tapi dipikir secara logika pun itu juga berbahaya bagi kesehatan juga dan bagi kesehatan dan juga sosial nantinya dalam sosial seperti itu. Nah, benar banget nih. Sekaliannya aku mau nyampein pendapat aku juga nih. Ini sedikit aja sebelum kita penutupannya karena ya sekali lagi kita ingat bahwa durasi waktu kita ini sangat terbatas. Ini aku cuma Cepet sekali ya, Kak. Jadi iya nggak terasa ya karena Iya. kalau isunya kontroversial gini pada semangat nih. Jadi aku langsung aja mau nyampein pendapat aku sedikit nih tentang dari jawaban kalian semua. Jadi kita ini mengambil dua peran di kehidupan ini sebagai seorang muslim dan juga sebagai masyarakat ya biasa yang menjunjung HAM. Jadi alangkah baiknya dalam menghadapi isu LGBT ini kita tidak mendukung dan juga tapi kita tidak terlalu menyerang dan hanya sekedar mungkin mengingatkan secara halus dan mengayomi mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang lebih lanjut gitu sebagaimana kita sebagai Islam yang dimana tidak membenarkan ajaran ini, namun kita juga tidak mengambil dan merusak hak-hak mereka sebagai manusia biasa gitu. Gimana nih Mas Eka? Barangkali ada kayak rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini sekalian untuk menutup perbincangan kita gitu. Oke, baik. Untuk kesimpulannya yang bisa aku tangkap dari bahasan kita pada podcast kali ini, bahwa feminisme dan LGBTQ itu atau disorientasi seksual dalam Islam atau mereka secara keseluruhan itu saling berhubungan, di mana disorientasi seksual itu sebagai penyimpangan dan feminisme itu sebagai solusi. Nah, tetapi kita tuh tidak boleh mempergunakan solusi untuk membenarkan apa yang kita lakukan, yaitu seperti disorientasi seksual tadi. Begitu. Oke, karena kita lihat juga ya waktunya udah terbatas, mungkin pada kesempatan yang lain lagi kita bisa
berkumpul lagi dan bahas topik-topik yang mungkin lebih challenging atau lebih kontroversial lagi. Oke, Iya. sebelumnya saya Dion Bispadani Suara dan partner saya yang bernama Marshan dan Salsabila. beserta rekan-rekan narasumber kami izin pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan bincang mengenai tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam pandangan Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih semuanya. Wabarakatuh. Semangat. Semangat. Aku tutup ya guys. Dadah. Oke, ini udah direkam belum? Udah. Dadah. Mantap. Dadah.